Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang memperlakukanmu dengan cara yang berbeda, tetapi dia tidak pernah benar-benar mengatakan apa yang dia rasakan? Dia sering memperhatikanmu, mengingat hal-hal kecil tentang dirimu, mencari alasan untuk berada di dekatmu. Namun ketika kamu mencoba mencari kepastian, dia justru terlihat biasa saja. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya kebetulan atau sebenarnya dia sedang menyembunyikan perasaan yang jauh lebih dalam? Menariknya, orang yang mencintai kita secara diam-diam seringkali tidak mengungkapkannya lewat kata-kata. Perasaannya justru bisa terlihat dari kebiasaan kecil, cara dia memandangmu, cara dia memperlakukanmu, bahkan dari perubahan sikapnya ketika kamu dekat dengan orang lain. Dan mungkin tanpa kamu sadari, orang yang selama ini kamu pikir hanya peduli sebagai teman, sebenarnya sedang berusaha menyembunyikan rasa cintanya kepadamu. Dalam video ini, kita akan membahas 9 tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang mungkin mencintaimu secara diam-diam. Dengarkan sampai akhir, karena tanda yang terakhir seringkali paling sulit disadari, tetapi justru bisa menjadi salah satu petunjuk paling menarik. 1. Dia sering mencari alasan untuk berada di dekatmu. Ketika seseorang memiliki perasaan yang disimpan diam-diam, terkadang dia tidak cukup berani untuk mengatakan, "Aku ingin dekat denganmu." Sebagai gantinya, keinginan itu bisa muncul melalui tindakan-tindakan kecil yang terlihat sederhana. Misalnya, dia tiba-tiba sering berada di tempat yang sama denganmu. Ketika kamu sedang berkumpul bersama teman-teman, dia ikut bergabung. Ketika kamu sedang melakukan sesuatu, dia menawarkan bantuan meskipun sebenarnya kamu bisa melakukannya sendiri. Atau ketika ada banyak orang yang bisa diajak berbicara, entah bagaimana percakapan justru sering berakhir dengan kalian berdua. Sekilas, semuanya mungkin terlihat seperti kebetulan, tetapi coba perhatikan seberapa sering hal itu terjadi. Kalau seseorang berkali-kali mencari kesempatan untuk berada di dekatmu, bisa jadi sebenarnya dia menikmati kehadiranmu. Dia merasa nyaman ketika berada di sekitarmu, tetapi mungkin belum cukup yakin untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Yang menarik, orang yang menyukai seseorang secara diam-diam seringkali menggunakan alasan sederhana sebagai jembatan untuk mendekat. Dia mungkin bertanya sesuatu yang sebenarnya bisa dia cari sendiri. Dia meminta pendapatmu tentang hal kecil. Dia menawarkan bantuan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Bahkan terkadang dia sengaja memperpanjang percakapan meskipun topiknya sudah hampir habis. Bukan karena pertanyaannya begitu penting, tetapi karena kesempatan untuk berbicara denganmu, itulah yang sebenarnya dia cari. Misalnya, dia bisa saja langsung pulang setelah urusannya selesai. Namun ketika melihatmu masih berada di sana, dia memilih untuk tinggal sedikit lebih lama. Atau ketika percakapan sudah selesai, dia tiba-tiba menemukan topik baru. "Oh iya, aku mau tanya sesuatu." Padahal mungkin pertanyaan tersebut tidak terlalu penting. Namun dari sudut pandangnya, pertanyaan itu memberikan alasan untuk tetap berkomunikasi denganmu. Ada hal lain yang juga perlu diperhatikan. Dia mungkin mulai mencari keberadaanmu tanpa sadar. Ketika berada dalam sebuah ruangan, matanya secara spontan mencari di mana kamu berada. Ketika kamu tidak datang, dia mungkin bertanya diri dia kemana? Atau menyadari ketidakhadiranmu meskipun tidak ada yang membicarakannya. Ini menunjukkan bahwa keberadaanmu mulai memiliki tempat tertentu dalam perhatiannya. Namun jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap orang yang sering berada di dekatmu pasti mencintaimu. Bisa saja dia memang ramah, nyaman berteman denganmu, atau kebetulan memiliki lingkungan yang sama. Karena itu, yang perlu kamu lihat bukan hanya satu kejadian, tetapi pola keseluruhannya. Apakah dia juga mengingat hal-hal kecil tentangmu? Apakah dia berusaha menjaga komunikasi? Apakah dia menunjukkan perhatian yang lebih personal kepadamu? Apakah dia mencari kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamamu, bahkan ketika sebenarnya tidak ada alasan yang penting? Jika beberapa hal tersebut muncul secara konsisten, barulah kemungkinan adanya ketertarikan menjadi lebih masuk akal. Pada akhirnya, seseorang yang mencintaimu secara diam-diam mungkin tidak selalu berkata, "Aku ingin bersamamu." Tetapi dia bisa menunjukkannya dengan cara yang jauh lebih halus. Dia selalu menemukan alasan untuk berada di tempat yang sama denganmu. Dan terkadang, alasan yang terlihat paling sederhana justru menyimpan perasaan yang paling dalam. 2. Dia mengingat hal-hal kecil tentang dirimu. Pernahkah kamu bercerita tentang sesuatu yang menurutmu sebenarnya sepele, lalu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian dia tiba-tiba mengingatnya? Misalnya, kamu pernah mengatakan bahwa kamu menyukai makanan tertentu. Beberapa waktu kemudian ketika kalian sedang berbicara tentang makanan, dia masih mengingatnya. Atau kamu pernah bercerita bahwa kamu sedang menghadapi sesuatu yang membuatmu khawatir. Tanpa kamu mengingatkan lagi, dia justru bertanya, "Bagaimana dengan masalah yang kemarin? Sudah selesai?" Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhananya, tetapi terkadang, justru dari hal-hal sederhana itulah perhatian seseorang bisa terlihat. Ketika seseorang benar-benar tertarik untuk mengenalmu, dia cenderung memberikan perhatian lebih terhadap apa yang kamu katakan. Bukan hanya mendengar kata-katamu, tetapi juga menyimpan informasi tentang dirimu dalam ingatannya.
Dia memperhatikan detail yang bahkan kamu sendiri lupakan. Bayangkan kamu sedang berbicara dengannya beberapa minggu yang lalu. Saat itu kamu mungkin hanya mengatakan secara singkat, "Aku sebenarnya suka kopi, tapi nggak terlalu suka yang manis." Bagi kamu mungkin itu hanya percakapan biasa. Namun suatu hari ketika dia ingin membelikanmu minuman, dia justru memilih kopi yang tidak terlalu manis. Ketika kamu bertanya, "Kok kamu tahu?" Dia mungkin hanya menjawab, "Bukannya dulu kamu pernah bilang begitu?" Jawaban sederhana tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa dia memperhatikan apa yang pernah kamu katakan. Dan biasanya kita tidak mudah mengingat semua detail dari setiap orang yang kita temui. Kita cenderung lebih mudah mengingat informasi tentang orang yang menurut kita penting, menarik, atau memiliki tempat tertentu dalam perhatian kita. Dia mengingat kebiasaan kecilmu, bukan hanya makanan atau minuman kesukaan. Dia mungkin mengetahui bahwa kamu tidak suka tempat yang terlalu ramai. Dia tahu kamu biasanya tidur larut malam. Dia tahu kamu selalu mendengarkan musik ketika sedang bekerja. Dia tahu kamu tidak suka diganggu ketika sedang fokus. Atau dia bahkan mengetahui kebiasaan kecil, seperti cara kamu tertawa, ekspresi wajahmu ketika gugup, atau kebiasaanmu mengatakan sesuatu ketika sedang bingung. Hal-hal tersebut mungkin tidak pernah kamu ajarkan kepadanya secara khusus. Dia mengetahuinya karena dia memperhatikanmu. Dan semakin lama seseorang memperhatikan kita, semakin banyak detail kecil tentang diri kita yang tanpa sadar akan dia simpan. Dia mengingat cerita yang pernah kamu ceritakan. Ini menjadi semakin menarik ketika dia bukan hanya mengingat fakta sederhana, tetapi juga mengingat cerita emosional tentang hidupmu. Misalnya kamu pernah bercerita tentang sebuah impian yang ingin kamu capai. Beberapa bulan kemudian dia bertanya, "Jadi rencana kamu yang waktu itu masih mau kamu jalankan?" Atau kamu pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting bagimu. Ketika waktunya tiba, dia justru menjadi salah satu orang yang mengingat dan menanyakan perkembangannya. Ini menunjukkan bahwa percakapan kalian bukan sekadar lewat begitu saja dalam pikirannya. Dia mungkin benar-benar memperhatikan apa yang kamu ceritakan. Bahkan perubahan kecil pada dirimu bisa dia sadari. Ada tanda yang lebih halus lagi. Seseorang yang sering memperhatikanmu mungkin akan menyadari ketika ada sesuatu yang berbeda. Kamu yang biasanya banyak bicara tiba-tiba menjadi pendiam. Kamu yang biasanya ceria terlihat murung. Kamu mengganti gaya rambut. Kamu terlihat lebih lelah dari biasanya. Atau bahkan cara bicaramu sedikit berubah. Kemudian dia bertanya, "Kamu kenapa? Kelihatannya hari ini berbeda." Pertanyaan tersebut bisa terasa sederhana, namun sebenarnya ada satu hal penting di baliknya. Dia memperhatikan perubahanmu. Bukan berarti setiap orang yang menyadari perubahan kecil pasti memiliki perasaan romantis. Tetapi jika perhatian seperti ini terjadi secara konsisten dan disertai beberapa tanda lainnya, hal tersebut bisa menjadi petunjuk adanya ketertarikan yang lebih dalam. Dia mengingat sesuatu bahkan ketika tidak ada hubungannya dengan percakapan. Ini salah satu tanda yang menarik. Misalnya kalian sedang membicarakan film, lalu dia tiba-tiba mengatakan, "Aku jadi ingat kamu pernah bilang suka film seperti ini." Atau ketika melihat sebuah tempat, makanan, lagu, atau benda tertentu, dia langsung teringat kepadamu. Artinya, informasi tentang dirimu tidak hanya tersimpan sebagai percakapan yang sudah berlalu. Kamu mulai menjadi bagian dari asosiasi dalam pikirannya. Sesuatu yang dia lihat di dunia luar bisa membuatnya mengingatmu. Dan jika hal seperti ini sering terjadi, kemungkinan besar kamu memang cukup sering berada dalam pikirannya. Tetapi jangan salah mengartikan perhatian. Ini bagian yang sangat penting. Mengingat detail tentangmu bukan bukti mutlak bahwa dia mencintaimu. Ada orang yang memang memiliki daya ingat yang baik. Ada juga orang yang memang sangat perhatian kepada teman-temannya. Karena itu, jangan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu tanda. Coba lihat keseluruhan perilakunya. Apakah dia hanya mengingat detail tentangmu, atau dia juga berusaha mencari kesempatan untuk dekat denganmu? Apakah dia hanya mengingat ceritamu, atau dia juga menunjukkan kepedulian ketika kamu sedang mengalami masalah? Apakah dia hanya mengetahui kebiasaanmu, atau dia juga berusaha mengenalmu lebih dalam? Jika perhatian terhadap detail muncul bersama dengan usaha, konsistensi, kepedulian, dan ketertarikan untuk mengenal kehidupanmu, maka sinyalnya menjadi jauh lebih kuat. Pada akhirnya, cinta yang disembunyikan tidak selalu muncul melalui kata-kata besar. Terkadang ia muncul melalui hal yang jauh lebih kecil. Dia ingat kopi kesukaanmu. Dia ingat cerita yang pernah kamu lupakan. Dia tahu kapan kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan dia masih mengingat sesuatu yang pernah kamu katakan berbulan-bulan lalu. Mungkin bagi kamu itu hanyalah detail kecil. Tetapi bagi seseorang yang diam-diam menaruh perhatian kepadamu, detail kecil tentang dirimu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. 3. Perhatiannya kepadamu terasa berbeda. Salah satu tanda yang cukup menarik ketika seseorang mungkin memiliki perasaan tersembunyi adalah cara dia memperlakukanmu terasa berbeda dibandingkan orang lain. Coba perhatikan bagaimana dia bersikap ketika bersama banyak orang.
Apakah dia memperhatikanmu lebih sering? Apakah dia lebih cepat menyadari ketika kamu sedang diam? Apakah dia lebih peduli ketika kamu terlihat lelah, sedih, atau sedang menghadapi masalah? Atau mungkin dia selalu punya perhatian kecil yang secara khusus diberikan kepadamu. Misalnya, ketika berada dalam sebuah kelompok, dia mungkin menawarkan makanan kepadamu terlebih dahulu. Ketika kamu membutuhkan bantuan, dia menjadi salah satu orang pertama yang datang. Ketika kamu terlihat kesulitan, dia langsung bertanya apakah kamu membutuhkan bantuan. Hal-hal seperti ini memang terlihat sederhana. Tapi, jika dilakukan berulang kali dan secara konsisten, perilaku tersebut bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki posisi yang cukup penting dalam pikirannya. Yang menarik, perhatian seperti ini terkadang justru muncul tanpa dia sadari. Dia mungkin tidak pernah mengatakan bahwa kamu istimewa, namun tindakannya seolah mengatakan hal tersebut. Misalnya ketika semua orang sedang berbicara, dia mungkin tetap memperhatikan reaksimu. Ketika kamu tertawa, dia ikut tersenyum. Ketika kamu tiba-tiba diam, dia mungkin menjadi orang yang menyadarinya lebih dulu. Ini bisa terjadi karena perhatian seseorang cenderung lebih mudah tertuju kepada orang yang dianggap penting atau menarik baginya. Namun jangan buru-buru menyimpulkan bahwa perhatian selalu berarti cinta. Ada orang yang memang memiliki sifat penyayang dan perhatian kepada semua orang. Karena itu pertanyaannya bukan hanya, apakah dia perhatian? Tetapi, apakah perhatian yang dia berikan kepadaku memiliki pola yang berbeda? Jika kepada orang lain dia biasa saja, tetapi kepadamu dia lebih peduli, lebih peka, dan lebih sering memberikan perhatian personal, hal itu bisa menjadi salah satu petunjuk adanya perasaan yang lebih dalam. 4. Dia sering memperhatikanmu ketika kamu tidak melihat. Ada alasan mengapa tatapan sering dianggap sebagai salah satu bahasa tubuh yang menarik dalam hubungan. Ketika seseorang tertarik kepada orang lain, terkadang matanya secara spontan mencari keberadaan orang tersebut. Dia mungkin melihatmu ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain. Dia mungkin memperhatikanmu ketika kamu sedang sibuk melakukan sesuatu. Atau ketika kamu tiba-tiba melihat ke arahnya, dia langsung mengalihkan pandangan. Dan disinilah situasinya menjadi menarik. Karena ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan, dia mungkin merasa malu atau gugup dan berusaha menyembunyikannya. Misalnya kamu sedang berada di sebuah ruangan. Tanpa sengaja kamu melihat ke arah seseorang dan mendapati dia sedang menatapmu. Kalian bertatapan selama beberapa detik. Kemudian dia tersenyum kecil, melihat ke arah lain, atau pura-pura sibuk dengan ponselnya. Apakah itu berarti dia mencintaimu? Belum tentu. Tatapan bisa memiliki banyak arti. Namun jika perilaku tersebut terjadi berulang kali dan muncul bersama tanda lainnya, kemungkinan adanya ketertarikan menjadi lebih masuk akal. Perhatikan juga kapan dia melihatmu. Apakah dia sering memperhatikan ketika mengira kamu tidak melihat? Apakah dia mencari kontak mata ketika kamu sedang berbicara? Apakah ekspresinya berubah ketika kalian saling bertatapan? Tatapan yang disertai senyuman, perhatian, dan usaha untuk terus berada di dekatmu bisa memberikan sinyal yang lebih kuat dibandingkan tatapan yang berdiri sendiri. Yang paling penting adalah melihat pola, bukan satu kejadian. Karena seseorang bisa saja menatapmu hanya karena sedang memperhatikan percakapan, penasaran, atau memang kebetulan pandangannya mengarah kepadamu. 5. Dia terlihat gugup atau berbeda ketika bersamamu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang biasanya sangat percaya diri, tetapi tiba-tiba menjadi sedikit canggung ketika berbicara denganmu? Dia yang biasanya banyak bicara tiba-tiba kehabisan topik. Dia yang biasanya tenang tiba-tiba sering tertawa. Atau dia bahkan terlihat bingung menentukan apa yang harus dikatakan. Perubahan seperti ini bisa terjadi ketika seseorang menjadi terlalu sadar terhadap keberadaan orang yang dia sukai. Ketika kita tidak terlalu peduli dengan penilaian seseorang, biasanya kita bisa berbicara dengan lebih santai. Tetapi ketika orang tersebut sangat berarti bagi kita mulai memikirkan banyak hal. Apakah aku terlihat aneh? Apakah dia menyukaiku? Apa yang harus aku katakan? Jangan sampai aku salah bicara. Pikiran-pikiran seperti itu dapat membuat seseorang menjadi lebih gugup. Karena itulah kamu mungkin melihat perubahan kecil dalam perilakunya. Dia memainkan benda di tangannya. Dia memperbaiki rambut atau pakaiannya. Dia tersenyum lebih sering, dia berbicara lebih cepat, atau justru menjadi sangat pendiam. Namun sekali lagi, jangan langsung menganggap kegugupan sebagai bukti cinta. Ada orang yang memang pemalu atau canggung ketika berinteraksi dengan siapapun. Yang lebih menarik adalah ketika dia hanya terlihat seperti itu ketika berada di dekatmu. Jika bersama orang lain dia sangat santai, tetapi ketika bersamamu dia menjadi berbeda. Itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa keberadaanmu memiliki pengaruh emosional terhadap dirinya. 6. Dia berusaha mengetahui kehidupan pribadimu. Ada perbedaan antara sekadar berbicara dengan seseorang dan benar-benar ingin mengenal seseorang.
Ketika seseorang mulai memiliki ketertarikan yang lebih dalam, dia biasanya tidak hanya ingin mengetahui hal-hal yang ada di permukaan. Dia mungkin mulai bertanya tentang kehidupanmu. Apa yang kamu sukai? Apa yang tidak kamu sukai? Apa impianmu? Apa yang sedang kamu perjuangkan? Bagaimana hubunganmu dengan keluarga? Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Bahkan terkadang dia mulai bertanya tentang kehidupan romantismu. Kamu sekarang lagi dekat sama seseorang, kamu sebenarnya suka tipe orang seperti apa? Kamu pernah punya hubungan serius? Pertanyaan seperti ini bisa muncul karena dia ingin memahami dunia pribadimu, dan terkadang ada alasan lain yang lebih tersembunyi. Dia mungkin ingin mengetahui apakah ada orang lain dalam hidupmu. Jika kamu menyebut seseorang yang dekat denganmu, dia mungkin menjadi lebih banyak bertanya. Bukan berarti dia pasti cemburu, tetapi dia mungkin sedang mencoba memahami posisi dirinya dibandingkan orang lain. Hal yang juga menarik adalah ketika dia tidak hanya bertanya, tetapi mengingat jawabanmu. Kamu pernah mengatakan bahwa kamu ingin memiliki bisnis sendiri. Beberapa waktu kemudian dia bertanya, jadi bisnis yang waktu itu kamu ceritakan bagaimana? Itu menunjukkan bahwa dia bukan hanya mendengar, dia memperhatikan, dia menyimpan informasi tentang dirimu. Dan dia memiliki keinginan untuk mengetahui bagaimana kehidupanmu berkembang. Jika pola ini terjadi secara konsisten, terutama ketika dia juga berusaha menyediakan waktu untuk memberikan perhatian dan mendukungmu, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya ketertarikan emosional. 7. Dia mendukungmu tanpa banyak bicara. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata romantis. Kadang-kadang perasaan justru terlihat dari tindakan kecil yang dilakukan secara diam-diam. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, dia hadir. Ketika kamu sedang mengejar sebuah tujuan, dia memberikan dukungan. Ketika kamu gagal, dia tidak langsung menghakimi. Dan ketika kamu berhasil, dia menjadi salah satu orang yang ikut merasa senang. Dia mungkin tidak pernah mengatakan, aku selalu ada untukmu karena aku mencintaimu. Tetapi tindakannya bisa menunjukkan bahwa dia peduli terhadap keadaanmu. Misalnya kamu sedang menghadapi pekerjaan yang berat, dia mungkin menawarkan bantuan. Atau kamu sedang merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dia mungkin tidak memberikan nasihat panjang. Dia hanya berkata, nggak apa-apa, kamu sudah berusaha. Kalimatnya sederhana. Tetapi terkadang justru kehadiran seperti itulah yang paling berarti. Orang yang memiliki perasaan kepada kita mungkin ingin melihat kita berkembang, bukan hanya ingin mendapatkan perhatian dari kita. Dia mungkin mendukung impianmu meskipun impian tersebut tidak memberikan keuntungan langsung untuk dirinya. Dia tidak selalu meminta balasan, dia hanya ingin melihatmu berhasil. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Dukungan bukan berarti seseorang pasti mencintaimu. Teman yang baik juga bisa memberikan dukungan yang tulus. Karena itu, jangan menjadikan satu tindakan sebagai bukti cinta. Lihat keseluruhan pola. Apakah dia sering berusaha berada di dekatmu? Apakah dia mengingat detail kecil tentang dirimu? Apakah dia memperhatikan perubahan emosimu? Apakah dia tertarik mengetahui kehidupan pribadimu? Dan apakah dia tetap memberikan dukungan bahkan ketika tidak ada keuntungan untuk dirinya? Jika semua hal tersebut muncul secara konsisten, maka mungkin ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perhatian biasa. Karena terkadang orang yang benar-benar peduli tidak selalu menjadi orang yang paling banyak bicara. Dia justru menjadi orang yang diam-diam memperhatikan, membantu, mendukung, dan memastikan kamu baik-baik saja. Dan mungkin tanpa pernah mengatakan secara langsung, tindakan-tindakan kecilnya sedang menyampaikan satu pesan. Aku mungkin tidak berani mengatakan perasaanku, tetapi aku selalu memperhatikanmu. 8. Dia berusaha menjaga komunikasi denganmu. Salah satu tanda yang sering tidak disadari adalah usaha seseorang untuk tetap menjaga komunikasi, bahkan ketika sebenarnya tidak ada hal penting yang perlu dibicarakan. Coba perhatikan, ketika percakapan kalian selesai, apakah dia selalu membiarkannya berakhir begitu saja, atau beberapa waktu kemudian dia kembali muncul dengan sebuah pesan sederhana, "Kok lagi apa? Sudah makan yuk? Tadi jadi pergi ke sana. Aku baru ingat sesuatu yang kamu ceritakan kemarin." Sekilas pesan seperti ini mungkin terlihat biasa. Bahkan mungkin terlalu sederhana untuk disebut sebagai tanda cinta. Namun terkadang yang penting bukanlah apa yang dia bicarakan, melainkan alasan mengapa dia terus mencari kesempatan untuk berkomunikasi denganmu. Ketika seseorang menyukai kita, dia biasanya menikmati interaksi dengan kita. Karena itu, percakapan yang sebenarnya sudah selesai bisa saja dia hidupkan kembali. Bukan karena ada sesuatu yang sangat penting, tetapi karena dia ingin tetap memiliki hubungan denganmu. Misalnya kalian baru saja berbicara cukup lama pada malam hari. Percakapan kemudian berakhir. Keesokan harinya, dia kembali menghubungimu dengan topik sederhana. Padahal sebenarnya tidak ada keperluan mendesak. Ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa keberadaanmu cukup berarti baginya. Dia mungkin tidak berani mengatakan, aku ingin terus berbicara denganmu. Jadi dia menunjukkannya dengan cara yang lebih halus. Dia mencari topik. Dia membagikan sesuatu yang menurutnya menarik. Dia mengirim meme yang membuatnya teringat kepadamu.
Dia bertanya tentang sesuatu yang pernah kamu ceritakan, atau dia hanya ingin mengetahui bagaimana harimu berjalan. Dan ada satu hal yang jauh lebih penting daripada frekuensi pesan: usaha. Seseorang yang benar-benar tertarik biasanya tidak hanya membiarkan hubungan berjalan satu arah. Jika selama ini hanya kamu yang selalu memulai percakapan, sementara dia hanya menjawab seperlunya, jangan terlalu cepat menganggap dia memiliki perasaan tersembunyi. Sebaliknya, jika dia juga sesekali memulai percakapan, mengajukan pertanyaan, merespons dengan antusias, dan berusaha mempertahankan interaksi, itu menunjukkan adanya keterlibatan yang lebih besar. Perhatikan juga apakah dia mengingat percakapan sebelumnya. Misalnya kamu pernah mengatakan bahwa hari ini kamu memiliki sesuatu yang penting. Kemudian beberapa jam atau sehari setelahnya dia bertanya, bagaimana tadi, lancar itu? Itu menunjukkan bahwa dia tidak sekadar membaca pesanmu. Dia memperhatikan apa yang terjadi dalam hidupmu. Namun sekali lagi, menjaga komunikasi bukan bukti mutlak bahwa seseorang mencintaimu. Ada orang yang memang senang berteman dan berkomunikasi dengan banyak orang. Karena itu, tanda ini akan lebih berarti jika muncul bersama tanda-tanda lainnya. Jika dia sering mencari alasan untuk dekat denganmu, mengingat hal-hal kecil tentangmu, memperhatikanmu, dan juga berusaha menjaga komunikasi, maka pola tersebut menjadi lebih menarik. Pada akhirnya, seseorang yang diam-diam memiliki perasaan mungkin tidak selalu mengatakan, aku ingin dekat denganmu. Tetapi dia bisa menunjukkannya dengan cara yang sederhana. Dia selalu menemukan alasan untuk kembali berbicara denganmu. 9. Dia menunjukkan kecemburuan tetapi berusaha menyembunyikannya. Tanda terakhir ini mungkin menjadi salah satu yang paling menarik. Ketika seseorang memiliki perasaan terhadapmu, terkadang reaksinya bisa berubah ketika melihatmu dekat dengan orang lain. Misalnya kamu sedang berbicara dengan seseorang yang menurutnya berpotensi menjadi pasanganmu. Tiba-tiba dia menjadi lebih diam, ekspresinya berubah. Dia mulai bertanya, itu siapa? Atau dengan nada bercanda dia mengatakan, wah, sekarang punya teman baru ya? Sekilas terdengar seperti candaan. Tetapi terkadang di balik candaan tersebut, terdapat rasa ingin tahu atau ketidaknyamanan yang tidak ingin dia tunjukkan secara langsung. Mengapa? Karena dia mungkin tidak memiliki posisi untuk menuntut apapun darimu. Dia bukan pasanganmu, dia juga belum pernah mengungkapkan perasaannya. Jadi, ketika muncul rasa cemburu, dia mungkin merasa tidak pantas menunjukkannya secara terang-terangan. Akibatnya, perasaan tersebut keluar dalam bentuk yang sangat halus. Dia mungkin menjadi lebih pendiam ketika kamu membicarakan orang lain. Dia mungkin tiba-tiba mengubah topik. Dia mungkin bertanya lebih banyak tentang orang tersebut. Atau dia menjadi sedikit berbeda setelah melihatmu terlalu dekat dengan seseorang. Namun ada hal yang sangat penting. Kecemburuan bukan bukti pasti bahwa seseorang mencintaimu. Seseorang bisa merasa cemburu karena banyak alasan. Bisa karena rasa tidak aman, takut kehilangan perhatian, persaingan, atau bahkan karena hubungan pertemanan yang sangat dekat. Karena itu jangan menggunakan kecemburuan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang mencintaimu. Yang lebih penting adalah bagaimana dia bersikap secara keseluruhan. Misalnya, dia tidak hanya terlihat cemburu ketika kamu dekat dengan orang lain, dia juga berusaha mengenal kehidupanmu. Dia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Dia mencari kesempatan untuk berada di dekatmu. Dia menjaga komunikasi. Dia memperhatikan keadaan emosimu. Dan dia memberikan dukungan ketika kamu membutuhkannya. Jika semua pola tersebut muncul secara konsisten, barulah rasa cemburu kecil bisa menjadi salah satu petunjuk tambahan bahwa mungkin ada perasaan yang belum dia ungkapkan. Ada juga situasi yang cukup menarik. Kadang-kadang seseorang justru berusaha menyembunyikan kecemburuannya dengan berpura-pura tidak peduli. Kamu mungkin bercerita tentang seseorang yang sedang dekat denganmu. Dia hanya menjawab, "Oh, bagus dong." Tetapi setelah itu sikapnya berubah. Dia menjadi lebih pendiam. Percakapannya tidak lagi seantusias sebelumnya. Atau tiba-tiba dia menjaga jarak. Bukan berarti perubahan tersebut pasti disebabkan oleh rasa cemburu. Tetapi jika pola itu berulang dalam situasi yang sama, kamu mungkin mulai melihat adanya sesuatu yang berbeda. Namun ingat, hubungan yang sehat tidak dibangun dari permainan membuat seseorang cemburu. Jangan sengaja membuat orang lain cemburu hanya untuk menguji perasaannya. Jika seseorang benar-benar memiliki perasaan kepadamu, yang paling sehat adalah memberikan ruang agar dia dapat menunjukkan perasaannya secara sukarela. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang siapa yang cemburu ketika kamu dekat dengan orang lain. Cinta juga terlihat dari rasa hormat, perhatian, konsistensi, dan bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika tidak ada yang melihat. Dan mungkin itulah yang membuat tanda terakhir ini begitu menarik. Seseorang bisa saja berusaha menyembunyikan kata-katanya. Dia bisa mengatakan bahwa dia biasa saja. Dia bisa berpura-pura tidak peduli. Tetapi terkadang perubahan kecil dalam sikapnya ketika kamu memberikan perhatian kepada orang lain justru membuat perasaannya sedikit terbuka. Pada akhirnya cinta yang diam-diam tidak selalu terlihat dari kata-kata, tetapi sering muncul melalui perhatian kecil, usaha untuk dekat, dan konsistensi dalam memperlakukanmu.
Namun ingat, satu tanda saja belum cukup untuk membuktikan seseorang mencintaimu. Lihatlah keseluruhan sikapnya dan jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena terkadang orang yang paling diam justru menyimpan perasaan yang paling dalam. Kalau kamu merasa ada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda ini kepadamu, mungkin sudah saatnya kamu lebih memperhatikan sikapnya.